Selamat siang para dewan juri yang terhormat. Sebelum menuju ke argumen, izinkan saya memberikan beberapa sanggah untuk tim oposisi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa sebenarnya lapangan pekerjaan kita itu terbatas. Namun pandangan itu salah karena pada fakta yang ada lapangan pekerjaan itu sebenarnya terbuka luas, tetapi hanya tergantung dari tiap orang tersebut. Karena kebanyakan masyarakat sekarang itu uh, menginginkan pekerjaan, ya mungkin ada beberapa syarat, misalkan seperti gaji yang tinggi, kerjaan yang atau santai atau enak lah, nyaman buat mereka. Nah, namun status quo yang ada, memang pekerjaan itu ya kita nggak bisa milih karena ya tergantung dari apa yang dibutuhkan dari dunia nyata itu. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu terbatas merupakan hal yang salah dibawa dari tim oposisi sendiri, terutama dari tim oposisi pembuka pastinya. Oke. Dan juga saya izinkan memberikan klarifikasi karena mereka hanya membahas bagusnya spesialisasi, karena spesialisasi ini sendiri itu uh, menyebabkan menyebabkan suatu hal yang terbaik, misalkan kita bisa mendapatkan uang yang banyak, tarif yang mahal karena kita spesialis dalam bidang tersebut. Padahal sebenarnya yang ditekankan pada debat kali ini adalah tentang glorifikasi yang dimasakan dalam debat kali ini. Jadi sebenarnya dari glorifikasi sendiri itu merupakan menempatkan sesuatu di atas dari yang lain. Maksud dari di atas yang lain maksudnya adalah seolah kayak kepandangan masyarakat terutama menganggap misalkan hal yang trending atau hal yang sekiranya dikira bagus oleh masyarakat itu harus kita agung-agungkan, harus kita melebih-lebihkan di atas dari yang lain, karena menurut pandang masyarakat itu merupakan sesuatu hal yang baik pastinya. Namun masalahnya sendiri adalah ketika masyarakat mengglorifikasi dari hal tersebut, terutama dari hal pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi itu akan menimbulkan tekanan sosial, mungkin bisa jadi secara tersirat. Misalkan seperti masyarakat yang menganggap hal ini sebagai baik, misalkan yang trending saat ini merupakan bisnis kripto dan lain sebagainya. Nah, ketika orang bilang, wih bagus banget kripto ini karena hanya dalam bekerja di rumah bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya, sehingga apa masyarakat tersebut itu kayak mengglorifikasi hal itu. Misalkan terutama skenario nya misalkan terdapat orang tua yang mengglorifikasi kripto itu dan sebagainya, tetapi memaksa anak terjun ke dalam dunia tersebut. Nah, sementara itu anaknya tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Hal itu akan mengakibatkan hal yang fatal kepada anak tersebut karena ya bayangkan aja kalau kita tidak menyukai apa yang kita inginkan, tetapi kita dipaksa tersebut hanya karena glorifikasi yang berlebihan oleh masyarakat pastinya. Jadi sebenarnya dari pandangan kita sendiri adalah sebenarnya kita mendukung dari spesialisasi ini, namun menolak untuk mengglorifikasi, terutama dari pandangan masyarakat, karena hal pastinya akan menimbulkan hal yang buruk pastinya. Mekanismenya adalah ketika dalam dunia nyata itu glorifikasi dilebih-lebihkan, kita menginginkan masyarakat itu biasa saja terhadap hal itu. Nah, maksud dari biasa saja ya masyarakat cukup perlu hanya memandang itu soal itu ya terjadi biasa, sehingga apa tidak ada tekanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama misalkan anak yang dipaksa oleh orang tuanya karena orang tuanya tersebut mengglorifikasi hal tersebut. Misalkan yang tadi saya contohkan adalah anak yang dipaksa untuk belajar kripto padahal dia tidak suka. Jadi anggap sebuah hal itu yang mengglorifikasi itu, terutama glorifikasi kan hanya hal-hal yang mungkin booming sekarang ya. Jadi anggap saja hal itu merupakan hal yang biasa saja, terutama dari masyarakatnya. Tujuannya apa? Yaitu masyarakat dapat belajar di sesuai bidangnya. Jadi tidak hanya terpengaruh atau terprovokasi dengan yang namanya apa yang diglorifikasi pada zaman ini, melainkan apa yang dia suka, apa yang diinginkan, apa yang dia spesialisasi, itu yang dia pelajari. Jadi kita sangat menjelaskan tentang glorifikasi terhadap spesialisasi, terutama masyarakat yang membidangi dalam spesialisasi tertentu pastinya. Menuju ke argumen. Mengapa sebenarnya dari menuju ke argumen, mengglorifikasi itu hanya bersifat memaksa, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu seperti orang tua yang memaksakan anak untuk memasuki bidang yang tidak inginkan, pastinya akan anak tersebut akan menjalannya dengan terpaksa, menjalannya dengan ya setengah hati, sehingga dia tidak mendapatkan sama sekali dari
apa yang dia pelajari karena dia tidak suka dengan hal itu. Jadi maka dari itu sebenarnya yaitu mengglorifikasi hanya bersifat memaksa. Argumen kedua, bukannya dia malah tambah spesial, bukannya dia malah tambah cerdas di bidang yang saat ini itu diglorifikasi, terutama glorifikasi dari masyarakat, tetapi malah tambah buruk. Maksudnya yang kita tekankan adalah orang masyarakat yang orang atau anak atau yang tidak suka dengan spesialisasi tersebut tetapi memaksa untuk masuk ke spesialisasi yang sedang diglorifikasi. Akibatnya apa? Pastinya mental. Karena ya kita bisa bayangkan saja kalau misalkan kita itu mempelajari bidang yang tidak kita sukai, apalagi itu hanya karena paksaan atau misalkan karena paksaan orang tua, ya pasti kita tidak akan, ya kita akan menjalannya dengan setengah hati, atau bahkan ilmu yang dari bidang tersebut itu tidak akan masuk sekali ke kita. Jadi hal itu ya malah menambah buruk pastinya. Dan selanjutnya argumennya adalah mengapa sebenarnya dari generalisasi itu sebenarnya tidak buruk, karena belajar banyak hal di bidang dan belajar di banyak bidang hal itu akan kita itu dalam dunia nyata itu dapat diandalkan gitu. Misalkan kita memang dalam bidang kesehatan seseorang itu tidak pandai di operasi, tetapi dia pandai di mungkin P3K atau pertolongan pertama dalam kecelakaan. Jadi begitu misalkan dia melihat ada kecelakaan, meskipun dia tidak bisa melakukan operasi atau tindakan yang serius, tapi setidaknya dia bisa melakukan tindakan atau menangani kecelakaan tersebut, meskipun tidak bisa menangannya secara spesifik. Nah kedua, misalkan dalam hal transportasi, misalkan dalam satu keluarga itu kita itu banyak tidak bisa menyetir, dan hanya kita satu-satunya bisa menyetir, meskipun dalam hal kita menyetir itu tidak terlalu canggih, tapi setidaknya kita bisa menyetir dengan hati-hati. Hal itu akan lebih berharga karena kita itu dapat diandalkan dari sebagai hal. Maka dari itu saya sebagai tim penutup pemerintah sangat bangga menyampaikan hal ini. Akan dilanjutkan pembicara kedua saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, izinkan saya mempersiapkan diri selama 5 detik. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, dalam pidato saya pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam perdebatan kali ini. Yang pertama adalah konsep mengenai kemampuan general, kemampuan umum dengan spesialisasi itu sendiri, dimana kita bisa lihat bahwa dalam perdebatan ini tim oposisi berusaha untuk menempatkan spesialisasi itu di atas kemampuan yang umum, dan bagaimana mereka menjelaskan bagaimana hal ini merupakan hal yang baik karena faktor A, faktor B, faktor C, dan lain-lain. Tetapi tim oposisi gagal untuk menjelaskan mengenai kenapa glorifikasi ini dan urgensinya glorifikasi ini sangat berdampak baik dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam level yang individu, bukan dalam gambaran besar, di mana juga dijelaskan secara rinci bahwa yang disesali oleh tim pemerintah adalah mengapa glorifikasi ini terjadi. Tapi tim oposisi tetap berpegang teguh bahwa spesialisasi pantas untuk diglorifikasikan, padahal sudah disanggah berkali-kali oleh tim pemerintah mengapa hal itu merupakan hal yang buruk. Kemudian mengenai konsep dari kemampuan khusus dan kemampuan spesialis, ada beberapa argumen yang tidak dibalas atau tidak disanggah dan tidak dibahas oleh pembicara dari tim oposisi. Salah satunya adalah konsep di mana tim oposisi mengatakan dalam sanggahannya, itu adalah pembicara kedua dari dari tim pemerintah, mengatakan bahwa justru spesialisasi membuka berbagai akses yang mudah agar seseorang atau suatu individu bisa mencapai gelar spesialisasinya, mungkin dalam bentuk pengalaman, magang, dan lain-lain. Tapi di kalimat selanjutnya dalam pidato pembicara 2 tersebut, ia menjelaskan bahwa memang ada ternyata beberapa profesi di mana privilege atau hak istimewa itu mempunyai peran yang signifikan dalam menentukan bagaimana seorang individu itu bisa mendapatkan gelar spesialis tersebut, seperti dalam dokter
atau psikologi dan lain sebagainya, di mana hal itu saling berkontradiksi, di mana ia berusaha untuk meyakinkan bahwa spesialisasi ini tidak berhubungan sama sekali dengan privilege atau hak istimewa, tetapi di kalimat kemudian menyadari bahwa memang ada secara spesifik jabatan-jabatan yang memerlukan hak-hak istimewa ini. Kemudian beralih kepada konsep yang kedua adalah konsep dari glorifikasi itu sendiri, seperti dijelaskan oleh pembicara satu dari tim saya tadi, tim penuntut pemerintah, bahwa glorifikasi sendiri merupakan tindakan untuk menempatkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, dan ini yang disesalkan dan dibahas terus menerus oleh tim pemerintah, yang dimana kami tidak berusaha untuk meyakinkan tim oposisi bagaimana kemampuan umum atau yang general itu lebih baik daripada spesialis Dewan Juri yang terhormat. Tidak, tapi yang ingin kami sampaikan adalah glorifikasi ini mengapa merupakan hal yang buruk dan tidak seharusnya terjadi. Dan juga dijelaskan secara rinci melalui contoh-contoh yang disebutkan oleh tim pemerintah, seperti contoh mengenai seorang anak yang tidak bahagia dengan pekerjaannya karena dipaksa oleh tekanan sosial yang disebabkan oleh konsep glorifikasi ini. Dan juga kita bisa lihat bahwa secara bukti nyata, pidato yang disampaikan oleh tim oposisi juga berputar pidato yang disampaikan oleh tim oposisi itu terpengaruh dan merupakan hasil secara langsung dampak dari adanya glorifikasi spesialis ini, di mana mereka berusaha untuk menempatkan spesialisasi ini di atas kemampuan general, di mana kemampuan general dan spesialis merupakan dua konsep yang berbeda dan memiliki dampak yang baik dan dampak yang buruk pada kondisi-kondisi tertentu, dan tidak bisa diperdebatkan secara menyeluruh mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Dan itulah mengapa kami merasa bahwa mosi yang kami sampaikan tetap saja berdiri teguh dan tidak dapat terbantahkan, dan tetap saja glorifikasi terhadap konsep spesialisasi ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dilihat dari sisi dimensi manapun. Dan sekian, terima kasih.